pria bernama Damar. Dia adalah pria sederhana, tinggal di kos sempit berlantai semen kasar dengan dinding tripleks yang mulai keropos. Dia bekerja serabutan, kadang menjadi kuli bangunan, kadang dia menjadi ojek yang sering mangkal di pasar. Wajahnya pun tergolong pas-pasan. Kulitnya bisa dikatakan hitam legam karena sering terpapar sinar matahari. Tapi di hatinya ada satu sosok yang selalu menari-nari di pikirannya. Dia adalah Ratna, seorang guru honorer SD di negeri 2 di kampungnya. Dia adalah wanita yang lembut dan penuh senyum. Saat bicara pun, suaranya seperti mengusap dada Damar yang kering kerontang. Rambut Ratna panjang, ikal, dan sering tergerai di bahunya yang jenjang. Ia selalu berpakaian sopan, tapi mata Danar bisa membaca lekuk tubuhnya dari kejauhan. Obsesinya pada Ratna muncul tanpa sadar. Damar mulai datang ke sekolah hanya untuk melihatnya, berpura-pura mengantar keponakannya, dan dia sering memotret Ratna secara diam-diam dari kejauhan. Obsesinya pun mulai aneh dan sedikit menyimpang. Dan yang lebih mengerikan, dia bermimpi-mimpi basah dan gelap di malam hari. Kalau bukan milikku, Ratna lebih baik mati. Begitu suara hatinya di tengah malam yang sunyi. Hingga suatu malam, saat Damar nongkrong di warung kopi, dia mendengar percakapan dari dua orang pria. Pria pertama berkata, "Kalau soal cewek, gampang Damar. Di utara kampung ada orang pintar, tapi jangan main-main, peletnya ngeri." Dan malam itu, tanpa berpikir panjang, Damar memutuskan akan memiliki Ratna dengan cara apapun juga. Damar datang ke Pak Wiryo, orang tua yang tinggal di gubuk pinggiran sawah, dikelilingi pohon-pohon jati dan makam tua. Rumahnya pengap, gelap, dan bau menyan. Pak Wiryo tidak menyambut ramah kedatangannya, hanya menatap dalam seperti sedang membaca isi kepala Damar. "Kau ingin perempuan tunduk padamu?" "Iya Pak, saya cinta dia, tapi dia tunangan orang." Pak Wiryo tertawa kecil. "Cinta dan nafsu itu beda tipis. Tapi kalau kau sudah siap, jangan menyesal." Lalu, Damar pun diberi tugas. Pertama, dia harus menyiapkan foto Ratna. Selanjutnya, dia harus mengambil tanah dari kuburan yang masih basah. Dan itu harus dilakukan tengah malam, tepat jam 12 malam. Yang ketiga, dia harus menyiram bunga 7 rupa di perempatan desa sambil menyebutkan nama Ratna sebanyak 99 kali. Terakhir, dia pun harus menyimpan jimat dari kain kafan di bawah bantalnya tidur. Damar secara rutin melakukan petunjuk yang diberikan oleh Pak Wiryo. Setiap jam 2 pagi, selama 7 hari berturut-turut, dia harus mandi dengan bunga dan mencampur setetes darah dari jari manisnya ke dalam air itu. Damar pun patuh, rasa takut dikalahkan oleh hasrat untuk memiliki Ratna. Di hari keempat ritual berjalan, Damar mulai merasakan keanehan. Ia bermimpi Ratna duduk di tubuhnya. Wajahnya amat cantik, tapi tidak ada bola matanya. Ia tertawa, menangis, lalu berubah menjadi hitam dan lenyap bagai asap. Di hari ke-9 sejak ritual itu selesai, Ratna mengirimkan pesan WhatsApp-nya. Padahal mereka tak pernah bertukar nomor. Damar pun kaget membaca isinya. "Mas Damar, boleh aku curhat? Aku lagi bingung, pengen ketemu kamu." Begitu isinya. Damar gemetar membaca pesan itu. Malam itu, Ratna benar-benar datang, duduk di atas kasurnya, mengenakan jaket dan celana panjang. Tapi tubuhnya bergetar, suaranya lirih, matanya pun sayu. "Aku gak tahu kenapa, tapi aku ngerasa tenang kalau di dekat kamu, Mas." Mereka berbicara selama berjam-jam, bercerita panjang lebar. Ratna pun mulai menangis, tertawa, lalu tiba-tiba memeluk Damar, mengecup untuk pertama kalinya. Dan itu terasa seperti hipnotis. Dan malam itu, mereka memadu kasih di kamar pengap dan berbau menyan milik Damar. Tapi setelah malam itu, Ratna berubah total. Dia menjadi obsesif.
setiap malam datang memaksa. Bahkan di siang hari pun, dia mengirim foto-fotonya sendiri dengan posisi yang kurang pantas dan sedikit terbuka. Padahal dia dulu sangat tertutup. Di satu malam, saat mereka sedang memadu kasih, Ratna menggigit bahu Damar sampai berdarah. Matanya berubah merah, dan dia pun berkata, "Kalau kamu tinggalkan aku akan mati bersamamu, Mas." Anehnya lagi, tunangan Ratna tiba-tiba mengalami sebuah kecelakaan. Peristiwa itu membuat mobilnya jatuh dari jembatan yang sempit. Namun untungnya dia selamat dari kecelakaan tersebut. Tapi dia harus mengalami cacat permanen seumur hidupnya. Dan dari kejadian itu, orang-orang mulai curiga kepada Ratna. Sementara itu, Ratna sendiri makin tidak stabil. Dia mulai berbicara sendiri, menulis nama Damar dengan darah di tembok kosnya. Kadang-kadang dia menangis histeris tanpa sebab. Damar mulai terganggu. Dia mulai mendengar suara-suara dan bau dupa selalu muncul setiap jam 2 pagi. Dia pun melihat Ratna berdiri diam di pojok kamar saat tidur, padahal Ratna tidak datang malam itu. Di saat dia kembali ke rumah Pak Wiryo, Damar kaget. Rumah itu hangus terbakar, dan yang lebih aneh lagi, Pak Wiryo menghilang tanpa jejak. Di tembok rumah yang tersisa dari puing-puing kebakaran, tertulis dengan arang, "Setiap cinta yang dipaksa akan menuntut darah. Kau bukan lagi seorang pemakai, kau kini adalah seorang pengabdi." Damar pun tak luput dari keanehan. Dia seperti kehilangan kesadarannya sendiri. Dia mulai berbicara ngelantur sendirian. Dia pun tidak bisa tidur. Saat matanya terpejam, dia seperti berada dalam dunia lain, gelap, berbau amis, dan di sekelilingnya ada puluhan wanita menangis. Semuanya sama seperti Ratna. Ratna sendiri sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Ia terus melukis wajah Damar di dinding dengan darahnya sendiri, sambil berkata, "Mas Damar adalah milikku selamanya." Sementara di sisi lain, Damar merasa harus meneruskan tugas Pak Wiryo. Dia membuat pelet untuk orang lain, mulai membaca mantra, menerima tamu-tamu malam. Ia resmi menjadi pengabdi cinta dalam kegelapan. Jika kamu mencintai seseorang terlalu dalam, dan hatimu berkata, "Aku rela lakukan apapun agar dia menjadi milikku," coba kamu pikirkan ulang. Karena cinta yang tidak terbalas saat dipaksa lewat jalan gaib bisa menuntut lebih dari sekedar waktu dan tenaga. Bisa jadi itu akan menelan jiwamu. Cinta adalah sebuah anugerah. Tapi jika itu dipaksakan, dipelintir dengan hasrat, dan dicampur dengan kuasa kegelapan, maka ia berubah menjadi sebuah kutukan. Damar bukan lelaki pertama yang gagal menerima penolakan, tetapi dia memilih jalan yang paling gelap untuk mendapatkan cintanya. Dan ketika itu berhasil, dia justru kehilangan segalanya, termasuk akal sehatnya. Ratna kini terpenjara di dunia tanpa logika. Damar hidup sebagai bayangan dari dirinya sendiri, menjadi pengabdi bagi cinta-cinta putus asa lainnya. Dunia pun tak pernah tahu bahwa setiap rasa rindu yang dipaksa bisa berasal dari mantra yang tak terlihat. Di malam-malam sepi, bila kau tiba-tiba teringat seseorang yang tak pernah kamu bayangkan, bila kamu terbangun jam 2 pagi dengan aroma dupa menyengat, atau bila namamu mulai disebut-sebut orang asing, mungkin saja pelet itu telah mengincarmu, karena di luar sana masih ada orang-orang seperti Damar yang telah menyerahkan jiwanya untuk menjadi penjaring cinta dalam kegelapan. Nah, sekian kisah kali ini teman-teman. Semoga kisah Damar tidak terjadi di tengah-tengah kita semua. Semoga cinta yang tulus dan murni hadir di setiap orang yang kita sayangi. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye-bye.